kita sudah sampai pada segmen terakhir. Kira-kira ke depan tahun 2014 ini kepemimpinan nasional yang akan Anda usung seperti apa ini? Ya kita bicara kriteria dulu ya. Kriteria dulu. Jadi pertama dia harus ngerti negara Indonesia ini apa. Negara proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah direvisi. Masalah umur nggak penting kalau menurut saya, karena kita sudah buktikan ternyata umur tidak menentukan seorang jadi koruptor apa enggak gitu ya. Perempuan juga nggak penting. Lagi perempuan nggak penting. Pokoknya siapa yang paham tentang negara ini, cita-cita kita merdeka kenapa, kemudian baru kita cari pemimpin yang cocok dengan kriteria ini gitu ya. Kalau yang diharapkan rakyat sebetulnya seperti apa itu? Rakyat pokoknya mengharapkan pemimpin itu yang ngerti aspirasi mereka gitu, yang ngerti bahwa mereka ini sedang menderita gitu ya. Sekarang ini rakyat kan banyak yang menderita, walaupun katanya pertumbuhan ekonomi kita di atas 6%. Katanya kaum menengah kita sudah meningkat gitu ya. Katanya kita sudah masuk ke G20 yang ranking berapa ya? 14 mungkin ya. G20. Tapi itu kan sifatnya masih elitis, nggak merata gitu ya. Sebetulnya kalau pakai kriteria internasional, lembaga-lembaga yang ada yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu masih 100 jutaan gitu ya. Jadi itu yang harus jadi target si pemimpin untuk bagaimana supaya ini bisa meningkat. Jadi mereka bisa berdaya. Jadi jangan sampai mereka tetap miskin, yang kaya tambah kaya, yang miskin tetap di situ saja. Kalau misalnya pro rakyat, apakah itu artinya menolak asing gitu? Sebetulnya di era globalisasi seperti ini, itu sudah pikiran seperti itu sudah tidak boleh ada gitu ya. Pihak asing itu ya sifatnya harus saling menguntungkan, tapi jangan sampai kerjasama kita dengan mereka yang untung, kita yang hanya kebagian ampasnya gitu. Nanti kita buntung. Iya, kita kebagian tulangnya gitu ya, mereka yang dapat daging. Itu nggak boleh. Jadi prinsip-prinsip seperti itu tetap harus kita pegang. Jadi jangan sampai kita ini hanya jadi pembantu mereka, kita harus sejajar dengan mereka. Jadi terhadap investor asing atau pihak asing itu pemimpin yang tegas atau yang harus seperti apa yang bisa berhadapan dengan mereka? Sebetulnya masalah tegas atau tidak tegas itu ya penting juga ya. Tapi yang paling penting visinya dia. Sekarang ini kan dunia sudah sangat terbuka. Jarum jatuh di sini hari ini, detik ini juga sampai di Amerika beritanya gitu ya. Jadi pemimpin yang mendatang itu dia harus bisa meyakinkan pihak-pihak asing bahwa kalau negara Anda diperlakukan seperti itu, maksudnya dibohongi seperti itu, mau nggak gitu. Okay. Jadi dia harus bisa menciptakan satu iklim bahwa kesejajaran antara negara kita dengan negara manapun, mau Amerika kayak mau Rusia, mau Eropa, bahwa kita sama. Kalau sekarang ini kan ya memang sudah makin membaik ya, tapi kesetaraan itu masih belum seperti itu. Dan itu yang harus ditunjukkan oleh pemimpin masa depan. Ya, dan dia juga nggak boleh tergantung kepada negara lain bahwa saya mau jadi presiden harus didukung negara tertentu gitu ya. Dia presidennya negara tertentu apa presiden Indonesia, mesti harus berani seperti itu. Nah, dari nama-nama yang sudah diinventarisir tadi, itu ada nama-nama yang lama atau mungkin nama-nama baru semua ini? Mungkin yang dulu pernah gagal maju bisa dicalonkan lagi atau seperti apa? Sebetulnya kalau kami berpendapat para pemimpin yang dulu sudah maju terus kemudian nggak berhasil, itu sebaiknya sudah harus berpikir dua kali. Ya, berpikir maju terus kalah terus. Iya begitu. Ya mungkin, tapi ada beberapa memang mungkin mereka waktu itu masih nyoba maju terus kemudian nggak berhasil, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pernah mimpin kemudian gagal maju lagi, sebaiknya sudahlah berikan kesempatan kepada yang lain. Dan kepada masyarakat banyak atau kepada para pendukung PDP, ya marilah kita belajar berpolitik itu secara lugas. Jadi jangan sampai gara-gara money politik kita memilih
partai tertentu ataupun kelompok tertentu. Karena money politik ini ujung-ujungnya hasilnya negaranya rusak gitu. Dan akhirnya pemirsa, sekian dialog kami kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa menyimpulkan sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. kepemimpinan masa depan.